Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk video ketiga itu, yaitu saya akan menjelaskan apa aja isi dashboard bot admin, pasien, dan juga pemilik. Pertama-tama, saya akan juga membuka video code saya, yang dimana seperti yang teman-teman tahu, di dalam dashboard saya ada pertama kita akan membahas dashboard pasien dulu ya teman-teman ya. Di dalam dashboard pasien ada terdapat tiga menu, yaitu pemesanan, pembayaran, dan juga janji untuk dokter. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas yaitu pemesanan. Di dalam dashboard pemesanan untuk pasien, ada di sini proses simpan data untuk halaman proses proses sendiri di tab. Yang di mana di sini yang diambil itu ada ID pasien, ID ruangan, ID dok, nama dan tanggal masuk. Dari sini tanggal keluar sengaja saya kosongkan karena karena tanggal keluar itu ditentukan oleh dokter ya, bukan oleh pasien sendiri. Nah, di sini query yang saya pakai yaitu insert into table pemesanan dari ID pasien, ID dokter, ID ruangan, tanggal masuk, tanggal keluar, total, dan status. Di sini juga ada pengambilan data dari ID ruangan, nama ruangan, baru dari tabel dokter juga diambil untuk selektif untuk menampilkan data-data yang ada di tabel dokter. Oke, lanjut ke pembayaran. Di mana sini pembayaran yang saya pakai adalah untuk mengambil target pemesanan yang disetujui atau sudah selesai. Yang dimana pemesanan ini, pembayaran ini bisa dilewati dari beberapa ya teman-teman, yaitu ada kode yang dimana yang dipakai dalam sini adalah ada kode booking, fasilitas kamar, durasi nginap, total tagihan, metode, dan aksi. Oke teman-teman, sini kita lanjut lagi di bagian mencek apakah sudah ada dibayar di tabel pembayaran. Yang dimana kalau sudah ada nama tabel pembayaran, artinya itu sudah disetujui. Atau misalnya ini, sudah lunas atau belum lunas. Baru total tagihannya berapa, baru apakah dia masuk nanti bayar waktu pulang atau dia masuk baru dibayar, itu terserah pihak dari rumah sakit. Jadi kita buat aja sini status lunas atau belum lunas ya. Di sini kalau dia belum membayar ya, ada beberapa yang bisa dikasih yaitu ada transfer antar bank, kris, dan juga cash. Itu ada di tabel pembayaran. Sekarang kalau kita tengok di jadwal dokter atau dokter ya, ini adalah untuk menampilkan data-data yang ada di dalam from dokter. Misalnya kita buat penjajahan ke dokter ya. Lanjut, kita akan membahas ke dashboard selanjutnya, yaitu dashboard admin. Di dashboard admin ada di sini kita buat daftar untuk memasukkan nama dokter supaya bisa dilihat oleh pihak pasien atau nama dokter tersebut. Yang dimana sini kita memasukkannya itu ada nama dokter, spesialis, nomor handphone, dan jadwal praktek. Karena inilah proses yang simpan atau tambah dokter baru. Baru ada proses update atau editing ID dokter, misalnya ada nama dokter yang salah, atau spesialis yang salah, atau nomor handphone yang salah. Atau penggantian jadwal masuk atau jadwal praktek. Ini ada admin home, yang dimana untuk menampilkan total pengguna, total ruangan, dan total dokter. Ya. Dan antrian booking, supaya ada informasi di dalam sampingnya dashboard, atau sampingnya menu, di dalam menu. Ya. Baru ada admin keuangan, di mana admin keuangan ini sebagai untuk proses pembayar untuk konfirmasi pelunasan, update status menjadi lunas, proses update metode pembayaran atau metode pembayarannya, yaitu total pendapatan hanya yang lunas saja, baru mengambil data transaksi keuangan. Kita lanjut aja ya teman-teman ya ke teks berikutnya, yaitu pemesanan. Di pemesanan ya, kita bisa nengok
yaitu ID ruangan, total hari, dan tarif. Yang dimana pasien itu udah berapa hari menginap dan tarifnya berapa aja, sesuai dengan berapa hari yang sudah dilewati oleh sang pasien. Baru di sini kita bisa memproses update status reservasi, yang dimana sudah apakah pembayarannya sudah masuk, makanya disetujui, baru sudah selesai nginap, atau batal transaksi. Dimana di sini untuk mengambil info pemesanan terlebih dahulu perlu logika bisnis, makanya diambil dari info query selective P bintang R tarif from dari tabel pemesanan, join ke tabel ruangan, on P ruangan, ruangan R ruangan, where P ID pemesanan sama dengan ID pemesanan, set of scores ya, supaya baru ada sini update status dari tabel pemesanan, yang mana di sini bisa disetujui. Baru kita bisa pemesanan ini bisa kita buat sudah terisi di dalam ruangan, makanya ambil dari tabel pembayaran. Sudah selesai, baru status yang lain-lain. Kita ke ruangan. Ya, di mana sini proses simpan tambah ruangan, yaitu bisa menambahkan nama ruangan, kelas, aktivitas, tarif, dan status. Dan di sini ada default logika. Ini dia, logika upload gambar, yang dimana pihak admin bisa mengupload gambar ke dalam dashboard pemilik sama juga pasien, supaya pasien dapat melihat apa aja isi dan fasilitas yang dapat diterima oleh pasien jika menginap di situ. Dan pihak pemilik juga bisa melihat ruangannya gimana, apakah terisi atau bagus sesuai dengan gambar yang ada di upload. Makanya kita butuhkan gambar kamar sebagai name, dan sini juga bisa mengupload gambar dalam bentuk format JPG, JPGN, dan PNG. Nah, sini upload gambar. Baru ada sini proses update dan edit status ruangan sama seperti dokter dan pemesanan yang lainnya. Baru ada sini proses penghapusan ruangan. Kalau ruangannya gagal atau gambarnya salah, bisa dihapus dan diganti yang baru. Baru ada from input dan edit ruangan, dan inilah baru ada tabel view data ruangan yang tersedia. Berarti bisa kamar yang tersedia itu apa aja itu. Makanya ada sini buat nama kelas, kapasitas, tarif, status, dan juga yang aksi dan lain semacam. Oke, di sini kita buat lagi ada satu lagi dashboard, yaitu admin user. Admin user itu sebagai pengisian untuk melihat atau mengisi nama user. Misalnya pasien dapat mengisi login online dari website, tapi pasien juga bisa mendaftarkan diri melewati resepsionis, yaitu makanya kita bisa mengisi atau proses tambahan pasien baru dengan nama lengkap, username-nya, password-nya nanti kita kasih, baru jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan alamat. Kita bisa memberikan ini kepada pasien supaya pasien mengisi dan bisa melihat status di dalam website yang sudah diberikan oleh pihak resepsionis. Baru sini ada proses update ya, proses edit dan mengubah data pasien. Baru ada proses menghapus pasien, data pasien, baru ada read atau mengambil data pasiennya untuk ditampilkan data pasiennya dan lain semacamnya, dan ada tabel data pasien atau read, update, dan delete dengan CPRUD ya teman-teman ya. Untuk data pemilik ya, pemilik ada info ruangan sama, baru laporan keuangan, baru ada sini pengguna ruangan ya. Pemilik bisa lihat pengguna ruangannya apa saja dia bisa dilihat. Baru ada proses pemesanan kamar ya, maaf, penggunaan ruangan, supaya pemilik tahu berapa orang yang datang mengisi ruangan tersebut, apakah pas dengan kapasitas atau lebih kapasitas, supaya pemilik bisa memantau apa aja yang bisa pemilik. Baru ada sini statistik riwayat pengguna untuk ruangan, di mana dia bisa menggunakan dari from tabel pemesanan dia bisa ambil total, tabel pemesanan bisa disetujui atau ditolak,
tabel pemesanan selesai atau total, dan tabel pemesanan batal atau dan lain sebagainya. Ada statistik dan dan ada aktif sedang dirawat, selesai masuk dirawat, dan batal. Fitur pencarian bar, ya saya buat, baru input pencarian, proses filter pemesanan, tombol aksi, tabel deteksi pengguna, dan lain semacamnya. Baiklah teman-teman sekalian Bapak Guru, inilah hasil dari perkuliahan saya dari Rumah Sakit Harapan. Nah, di video selanjutnya saya akan menampilkan data atau menampilkan isi website saya ke dalam Chrome atau Edge supaya bisa kita lihat kayak mana desainnya dari indeks atau penanda sampai ke dashboard pemilih, dashboard pasien, dan dashboard admin. Dan teman-teman bisa menyaksikan ke video selanjutnya. Terima kasih.